itu harus diri sendiri. Qin Chen menegaskan. Selain kehidupan masa lalu mereka sendiri, siapa yang layak mendapatkan kata-kata ini? Saya tidak berharap Ji Wusue pergi ke Deat Canyon untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia tahu bahwa dia meninggal di Deat Canyon? Apakah itu Hangguan Siar? Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung mengeluarkan keringat dingin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia diam-diam dijebak oleh Hangguan 11R dan Feng Shaoyu, jadi bagaimana dengan Ji Wusue? Bisa juga dibingkai oleh Hangguan 11R dan Feng Shaoyu. Ini bukan tidak mungkin, pejabat di atas 11R dan Feng Shaoyu kejam, apa yang tidak bisa dilakukan? Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung muncul dari rasa ingin membunuh yang kuat. Kedua bajingan ini sangat kejam. Ada apa denganmu? Ji Rue menatap Qin Chen dengan heran. Tidak. Qin Chen langsung sadar, matanya berembun, suara dalam, tidak, kita tidak bisa mati di sini, kita harus keluar. Dia masih memiliki kebencian yang mendalam untuk membalas. Bagaimana dia bisa mati di sini dengan mudah? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera duduk bersila dan menjadi tenang untuk merasakan arti pedang mengerikan di luar barisan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan menemukan jalan keluar. Setidaknya, pada awalnya, ranah pedangnya hanya bisa menahan lebih dari 10 napas. Kemudian, dia bisa melakukan lusinan napas. Jika dia terus mengerti, dia mungkin tidak bisa menahan serangan pedang di sini. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak lagi peduli, operasi bintang 9 Dewa Kaisar Jue, roh seluruh orang tampaknya terperangkap dalam kehampaan, sepenuhnya terintegrasi ke dunia luar pedang yang kejam itu. Ji Rue melihat Qin Chen langsung mulai berlatih, dan tiba-tiba wajahnya juga menunjukkan sedikit tekad, juga mulai sadar. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Namun, Qin Chen membuat dunia pedangnya dalam kemarahan sesaat, tetapi dia masih sedikit menyadari kemarahan pedang. Qin Chen sedikit kecewa. Dia tidak tahu kapan warisan pedang iblis akan berakhir. Waktu tambahan tidak signifikan dalam waktu yang lama. Tapi dia tidak berkecil hati, tetapi terus merasa. Di tubuhnya, Tao Yuan hampir mencapai titik ekstrim. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Qin Chen tiba-tiba merasakan kejutan di lautan Qi, dan tubuhnya sepertinya memiliki beberapa belenggu yang patah. Tiba-tiba, dia menunjukkan napas yang mengerikan. Napas Yuan nyata yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Aku benar-benar menerobos tahap ketujuh akhir. Qin Chen terkejut. Faktanya, ketika dia berada di Wuxiang Kendo, dia hampir menembus tahap selanjutnya dari tingkat ketujuh. Namun, dia masih sedikit kekurangannya. Saya tidak menyangka bahwa ketika dia menyadari arti pedang, dia membuat terobosan secara alami. Dengan terobosan dalam budidaya, napas Zhen Yuan Qin Chen tiba-tiba melonjak, yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga meningkat pesat, dan dia tiba-tiba melangkah ke puncak tahap ke-8. Ji Rue membuka matanya dan melihatnya dengan takjub, sudahkah kamu menerobos? Qin Chen mengangguk, tetapi tidak ada banyak kegembiraan di antara alisnya. Meskipun terobosan kultivasi meningkatkan kekuatannya, dia masih tidak bisa menahan badai pedang yang kuat dari dunia luar. Hanya dapat dikatakan, bahwa beberapa tarikan napas dapat merobeknya menjadi pedang seperti badai. Sekarang dibutuhkan setidaknya 10 napas untuk mencabik-cabiknya. Tetapi jika dia tidak bisa menahan badai pedang sepenuhnya, dia akan tetap jatuh di sini, hanya untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak berhenti dan segera mulai menyadari bahwa hanya ketika dia menerobos ranah roh pedang, dia dapat memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan dalam badai makna pedang. Terlebih lagi, setelah terobosan, semangatnya lebih kuat dan persepsinya lebih tajam. Mungkin dia bisa menyadari bahwa tidak ada yang pasti. Semangat pencelupan, Qin Chen kembali ke persepsi. Hanya kali ini, pikirannya muncul dengan pedang kekaisaran dan pedang pembunuh Jidao, serta formula lengkap dari sekolah pedang iblis sebelum memasuki warisan pedang iblis, serta banyak teknik pedang yang dikuasai di kehidupan sebelumnya.
Ketika semua sajak pedang ini bergema di pikiran Qin Chen. Tidak. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan berkata, apa yang salah? Di sebelah Ji Rui, yang dalam realisasi, ketakutan oleh Qin Chen dan melihatnya dengan ragu. Tidak, tidak. Aneh. Aneh. Qin Chen bergumam, mengabaikan Ji Rui, tetapi menutup matanya lagi. Dalam benaknya, semua jenis sajak pedang mengalir seperti bayangan sekilas. Pada saat yang sama, benih parasit emas di benaknya juga menyala, dan persepsinya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar merasa sedikit salah. Sebelumnya, ranah pedang di lapisan ke-6 menara ide pedang adalah membagi makna pedang ke setiap ruang melalui integrasi ruang dan makna pedang, menyebabkan serangan mematikan yang komprehensif. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan dunia pedang, Anda harus terus-menerus meningkatkan aturan makna ruang dan meningkatkan kekuatan makna pedang. Dengan cara ini, dunia pedang bisa menjadi semakin kuat dan kuat. Tampaknya tidak ada yang salah dengan ini, karena ini adalah pembentukan batas pedang tingkat ke-6, dan begitu juga batas pedang sebelum Qin Chen dan Ji Rui. Tetapi ketika Qin Chen kembali dengan hati-hati menyadari, dia merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Lapisan ke-6 dari dunia pedang dari menara ide pedang hanya mendukung makna ruang dan pedang yang berarti kekuatan. Di antara mereka, makna ruang yang dalam sama sekali bukan milik ranah kendo. Apakah ada perbedaan antara meningkatkan kekuatan makna pedang dan makna pedang atribut sebelumnya? Tidak. Apakah promosi ranah pedang berarti hanya kekuatan yang terus-menerus menumpuk makna pedang? Tidak, itu pasti tidak benar. Sama seperti dia mampu mengendalikan batas setelah menembus kaisar seni bela diri tingkat ke-8, dibandingkan dengan raja tingkat ke-7 Wu, ini adalah pemahaman tentang makna ruang yang mendalam, persepsi aturan, dan peningkatan kualitas. Bukan hanya promosi Zhen Yuan. Arti pedang harus sama. Promosi ranah pedang tidak melalui Zhen Yuan dan kekuatan pedang. Ranah pedang yang dibentuk oleh Zhen Yuan dan kekuatan pedang milik ranah pedang palsu. Ranah pedang yang sebenarnya adalah semacam konsepsi artistik, semacam potensi, dan semacam potensi yang dapat diinginkan setelah menguasai seni pedang secara maksimal. Batas pedang harus lahir sesuai dengan hati seseorang. Ini adalah semacam penghancuran di ranah. Adapun arti ruang dan kekuatan pedang, itu hanyalah sarana untuk meningkatkan kekuatan dan sarana serangan. Mereka adalah cara untuk melawan musuh, bukan untuk meningkatkan dunia. Setelah memahami kebenaran ini, Qin Chen tiba-tiba bangun. Dia tiba-tiba berdiri, dan pedang seperti badai di sekelilingnya diperas olehnya. Yuan sejatinya muncul, dan indera pedang menyebar. Lapisan ke-7 badai indera pedang tiba-tiba didorong keluar, seolah-olah sungai dan sungai Wei berbeda. Aku mengerti, hahaha, aku mengerti. Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa itu sangat sederhana. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dunia pedang yang dia pahami sekarang adalah dunia pedang yang sebenarnya. Dunia pedang sebelumnya hanyalah dunia pedang palsu.